Kembali lagi bersama aku, Kayla. Di video kali ini aku akan membahas materi tentang cerita pendek atau cerpen. Pada video kali ini, materi yang akan dibahas meliputi pengertian cerpen, ciri-ciri, unsur intrinsik dan juga ekstrinsik, struktur cerpen, kaidah kebahas cerpen, serta nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, yang pertama, langsung saja kita mulai dari pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa utama dalam kehidupan tokohnya. Cerita dalam cerpen disajikan secara singkat, alurnya sederhana, dan juga jumlah tokohnya itu terbatas. Walaupun singkat, cerpen tetap mampu menyampaikan pesan dan makna yang cukup mendalam bagi pembacanya. Nah, itulah kelebihan dari cerpen, teman-teman. Setelah memahami pengertiannya, kita lanjut ke ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki panjang cerita yang relatif singkat, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membacanya. Isi ceritanya umumnya menggambarkan kehidupan sehari-hari dan juga bersifat fiktif. Cerpen biasanya hanya berfokus pada satu peristiwa utama dengan alur yang sederhana dan juga lurus. Tokoh dalam cerpen biasanya juga mengalami satu konflik utama hingga mencapai tahap penyelesaian. Selain itu, cerpen menggunakan pilihan kata yang sederhana, tetapi tetap mampu memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca. Selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur cerpen. Nah, jadi unsur-unsur cerpen ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Yang pertama kita bahas adalah unsur intrinsik, oke? Jadi unsur intrinsik merupakan unsur pembangun cerita dari dalam. Unsur ini meliputi tema, yaitu gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Kemudian ada tokoh dan juga penokohan, yaitu pelaku cerita beserta sifat-sifat yang dimilikinya. Dan berikutnya adalah alur, yaitu rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir cerita. Selain itu juga terdapat latar yang mencakup letak tempat, waktu, dan suasana. Cerpen juga memiliki sudut pandang, yaitu cara penulis menyampaikan cerita kepada pembacanya. Nah, yang terakhir yaitu gaya bahasa, yaitu cara penulis memilih dan menggunakan kata agar cerita terasa lebih hidup dan menarik. Selain itu juga ada amanat, teman-teman, yaitu pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis ini kepada pembacanya. Berikutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerita, tetapi memengaruhi isi cerpen. Unsur ini dapat berupa latar belakang penulis, kondisi sosial, dan budaya masyarakat, serta pengalaman hidup yang mempengaruhi jalan cerita. Nah, setelah itu kita akan bahas struktur cerpen ada apa aja. Jadi, cerpen ini diawali dengan orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal dari cerita. Kemudian, setelah itu masuk ke komplikasi, yaitu munculnya konflik atau permasalahan yang dialami tokoh. Setelah konflik berkembang, cerita mencapai klimaks, yaitu puncak dari permasalahan. Nah, setelah klimaks, selanjutnya adalah resolusi, yaitu penyelesaian konflik yang dialami tokoh. Pada beberapa cerpen juga terdapat koda, yaitu bagian akhir cerita yang berisi perubahan tokoh atau pesan moral. Tapi koda ini tuh nggak wajib ya, teman-teman, jadi boleh ada, boleh nggak. Dan selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh cerpen. Cerpen ini banyak menggunakan kalimat bermakna lampau karena menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Setelah itu, cerpen menggunakan kata yang menunjukkan urutan waktu seperti kemudian, setelah itu, dan pada suatu hari. Cerpen juga menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa, misalnya berjalan, berbicara, atau menangis.
Selain itu, cerpen menggunakan kata kerja yang menunjukkan pikiran dan juga perasaan tokoh, seperti merasa, berpikir, dan juga menyadari. Penggunaan dialog antar tokoh juga sering muncul untuk menghidupi cerita. Cerpen juga menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, latar, dan suasana. Terakhir, kita bahas nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Oke, jadi kita bahas nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Yang pertama adalah nilai moral, yaitu ajaran tentang sikap baik dan buruk. Selain itu, terdapat nilai sosial yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Cerpen juga dapat mengandung nilai budaya, nilai religius, nilai estetika, serta nilai pendidikan yang dapat dijadikan pembelajaran hidup. Nah, setelah kita bahas bersama-sama tadi ya tentang cerpen, dapat disimpulkan bahwa cerpen merupakan karya sastra yang singkat tetapi kaya akan makna. Dengan memahami cerpen secara menyeluruh, kita nggak hanya bisa menikmati ceritanya, tetapi juga bisa memahami pesan terkandung di dalamnya. Bahkan kita juga bisa membuat cerpen dengan cara yang baik dan benar. Nah, oke, jadi itulah penjelasan tentang cerita pendek atau cerpen. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan seperti biasa, sampai jumpa kembali bersama Kayla.